ketika pertemuan antara 1, 2, 3 orang, komunikasi itu pertemuan itu menghasilkan makna, menghasilkan visi, menghasilkan langkah. Nah, itu yang dimaksud sebagai komunikasi oleh pakar komunikasi. Kita sering bertemu, tetapi kita jarang berkomunikasi. Harapan saya adalah bagaimana kita menyatukan visi kita, menyegarkan kembali visi kita, menyegarkan kembali ingatan kita untuk pentingnya kita memajukan dunia pendidikan, terutama di Kecamatan Lembang, untuk menelurkan nilai-nilai keluhuran yang tinggi kepada anak-anak kita. Jadi ini yang saya harapkan pada kesempatan ini dari teman-teman semua, rekan-rekan guru, agar betul-betul kita satu visi, satu langkah dalam bagaimana upaya kita membawa anak-anak kita untuk. Terima kasih untuk mengunjungi channel ini, my channel Arif Aji. Bapak, Ibu, para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat. Kepada yang terhormat Bapak Ma'at Adnan SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarramun Pak Tuan Guru Haji Khairul Azmi SPDI, yang saya hormati Bapak Camat Lembang dalam hal ini dua Sekda, yang saya hormati mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Pak Tuan Haji Nasron, yang sudah pernah tugas per 1 Mei beberapa waktu yang lalu, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak-Bapak Kepala Bidang, ada ibunya, Bapak Kepala Bidang, hadir Kabit Pembinaan SD, Kabit Pembinaan SMP, Kabit Kebudayaan. Alhamdulillah beliau sehat. Ya, saya super senang lihat senyumnya Bu, suaminya ini luar biasa. Ya, ada kepala desa yang ada. Ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah Ketua K3S yang saya hormati, dan seluruh guru di Kecamatan Lembar yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Di hari ini, di siang hari ini, kita semua dilimpahkan karena sehat, karena waktu dan kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan pekerjaan mulia kita, silaturahmi kita untuk pelaksanaan halal bihalal, sekaligus kita rangkaikan dengan kisah kenal kepala dinas yang lama dengan kepala dinas yang baru. Bapak dan Ibu, hari ini saya harus muter-muter di 4 titik. Jadi tadi kenapa saya terlambat juga karena sebelum ini saya harus membuka kegiatan lokakarya di SMP Negeri 1 Ringsar. Nah, itu dari tadi saya minta panitia Ketua K3S mana? Ya, Kopling ya. Minta Ketua K3S untuk dilanjut aja dulu acaranya. Nanti sambil jalan saya setelah di tengah jalan saya sambutan seperti itu. Jadi setelah ini kemudian masih lagi 2 acara, jadi ada 4 acara yang harus saya lalui pada hari ini, dan mudah-mudahan kita semua jadi selalu yang saya minta dalam sujud dan doa saya adalah kesehatan, ya, dan kita semua terus melimpahi karena sehat sehingga kita tetap bisa menjalankan amanah kita, menjalankan tugas kita dengan baik selaku guru tenaga pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Acara ini kita laksanakan 1 kali setahun, Bapak dan Ibu. Dan ini di Kecamatan Lembang ini adalah roadshow kami yang terakhir, ya, kami yang terakhir. Jadi seluruh kecamatan kita sudah keliling sampai di Pengantar, di Swotong beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah
alhamdulillah hari ini memang K3S-nya juga kemarin minta jadwal minggu kemarin ya. Saya juga tidak bisa, akhirnya kita sesuaikan dengan jadwal saya. Saya juga wanti-wanti mudah-mudahan tidak ada kegiatan lain begitu. Yang kegiatan yang di luar daerah yang saya takutkan. Jadi kalau ada perintah di luar daerah itu yang saya takutkan. Padahal sama seperti waktu halal bihalal di Kecamatan Batu Layar. Saya sudah siapkan waktu saya, tiba-tiba ada perintah untuk mewakili Bupati ke Jakarta, akhirnya saya tidak bisa hadir di tempat itu. Dan alhamdulillah untuk yang Kecamatan Lembar, saya bisa hadir pada kesempatan ini, ya. Jadi ketemu dengan seluruh teman-teman guru yang ada di Kecamatan Lembar. Silaturahmi seperti ini harus terus dibangun. Jadi kalau orang komunikasi bilang bahwa banyak orang bertemu tetapi jarang yang berkomunikasi. Jadi kita sering ketemu dengan teman tetapi kita jarang berkomunikasi. Komunikasi itu artinya adalah bahwa ketika pertemuan antara 1, 2, 3 orang, komunikasi itu pertemuan itu menghasilkan makna, menghasilkan visi, menghasilkan langkah. Nah, itu yang dimaksud sebagai komunikasi oleh pakar komunikasi. Kita sering bertemu, tetapi kita jarang berkomunikasi. Jadi kalau komunikasi biasa, sehelo dan sebagainya itu biasa, tapi jarang kita menghasilkan sesuatu. Nah, harapan saya di setiap kecamatan yang saya keliling terkait dengan halal bihalal dan saya kenal ini. Harapan saya adalah bagaimana kita menyatukan visi kita, menyegarkan kembali visi kita, menyegarkan kembali ingatan kita untuk pentingnya kita memajukan dunia pendidikan, terutama di Kecamatan Lembar. Di tengah dengan terpaan arus globalisasi sekarang ini, bahkan bagaimana derasnya arus informasi ya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, lalu muncul keinginan kita bagaimana agar supaya kita bisa menginternalisasi diri kita dan bahkan bagaimana menaturalisasi diri kita supaya tidak terombang-ambing oleh pengaruh zaman. Jadi zaman yang berefek positif kita ambil, tetapi zaman yang berefek negatif untuk generasi muda jangan coba-coba kita ambil, jangan coba-coba kita adopsi, karena ini akan berdampak jangka panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang, Bapak dan Ibu. Pendidikan tidak bisa kita lihat hasilnya 1 tahun 2 tahun ke depan, tapi 10-20 tahun ke depan baru kita bisa lihat hasilnya. Nah, karena itu kita harus terus berusaha, berupaya, berikhtiar untuk menelurkan nilai-nilai keluhuran yang tinggi kepada anak-anak kita. Jadi ini yang saya harapkan pada kesempatan ini. Jadi teman-teman semua, rekan-rekan guru, agar betul-betul kita satu visi, satu langkah dalam bagaimana upaya kita membawa anak-anak kita untuk berprestasi ke depan. Nah, terkait dengan hal itu juga saya terus mendorong pada teman-teman guru agar memunculkan prestasi-prestasi yang ada di masing-masing sekolah, prestasi-prestasi individual kepada teman-teman guru. Kalau ada hal-hal yang sifatnya kompetisi untuk guru, silahkan diikuti ya. Guru berprestasi lah kan namanya, atau guru apa kan namanya, silahkan diikuti ya. Jangan takut, jangan ragu untuk bisa mendaftar kalau ada kompetisi-kompetisi. Begitu juga dengan aspek kelembagaan yang ada di SD, SMP ya. Kalau ada kompetisi-kompetisi, karena memang kompetisi itu memang harus dari awal, dari level yang lebih rendah dulu, dari kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, nasional, dan bahkan internasional. Nah, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu SD Negeri 2 Lembar Selatan ini mengutus siswanya untuk FTBI di tingkat nasional ya, Festival Nasional Bahasa Indonesia. Bersama dengan ibu kepala sekolahnya beberapa waktu yang lalu mentas anak kita di
Hotel Sultan Jakarta. Alhamdulillah. Nah, ini maksud saya Bapak dan Ibu bahwa prestasi ini seluruh wilayah di Kabupaten Lombok Barat, seluruh anak-anak kita, seluruh guru-guru kita ini punya potensi yang luar biasa. Kemarin di Narmada juga saya sampaikan seperti itu. Ada guru kita yang rajin menulis buku sampai sekarang sudah golongannya menjadi 4D. Ya. Satu-satunya guru yang punya golongan 4D, satu-satunya kepala sekolah yang punya golongan 4D, mengalahkan golongannya kepala dinas. Ya. Nah, kepala dinas itu mentoknya di 4C. Kepala dinas kabupaten itu mentok di 4C. Saya tidak bisa lagi naik ke 4D. Yang bisa naik itu adalah ketika kepala dinas itu bisa menjadi sekda, itu baru bisa menjadi 4D. Nah, ini ada guru kita yang sudah 4D, kepala sekolah kita, kepala SD yang sudah 4D. Kenapa? Karena dia rajin menulis. Ya. Nah, jadi simpul-simpul seperti ini jangan ada di antara kita yang yang memelihara ego sektoral kita. Jadi kadang-kadang kita ketika ada yang baik di luar atau ada yang baik di sekolah lain, kita tidak mau tiru atau kita tidak terpancing untuk bagaimana agar supaya kita sama dengan sekolah yang lain. Ini harus harus terpelihara kondisi-kondisi seperti ini. Kalau sekolah lain dia kelihatan bersih, indah, kok sekolah saya masih belum bersih, sekolah saya masih kumuh seperti itu. Ya bagaimana upaya daripada Bapak dan Ibu kepala sekolah membawa lembaga itu supaya sekolahnya bersih. Ya. Ruangan saya yang kurang Pak Kadis, masuk juga atap saya sudah bocor Pak Kadis. Ya semua itu kita dengar, semua itu kita akomodir. Sama seperti sekolah ini, ada atapnya yang sudah lepas itu. Ya. Semua itu kita dengar, semua itu kita akomodir. Tapi yang jelas bahwa Bapak Ibu tidak mungkin dalam 1 tahun itu bisa kita perbaiki semua sekolah. Ya. Tidak mungkin dengan kondisi sekolah masing-masing dan ya. Dengan APBD kita yang terbatas, DAK kita yang terbatas. Ya. Karena itu kita menggunakan skala prioritas. Ya, desa itu dulu mana yang lebih penting, yang kira-kira mengganggu proses belajar itu yang kita dahulukan. Kalau misalnya ada memungkinkan untuk bisa diperbaiki oleh dana bos, karena maksimal 10 juta kalau nggak salah, silakan itu dimanfaatkan dana bosnya untuk memperbaiki. Kalau sekedar atap bocor ya silakan bisa diperbaiki oleh dana yang bersumber dari dana bos. Nah, begitu juga dengan lingkungan.